udah nunggu-nunggu kita banget gak sih? Dan juga penasaran kali ini kita mau bahas apa? Pastinya penasaran banget dong Teh, karena kali ini kita bakal bawain sesuatu yang dekat banget nih sama kehidupan kita. Betul banget Teh Irni. Sesuatu ini biasanya dimulai dari yang awalnya cuma teman, tiba-tiba kok jadi dekat. Betul banget Teh, sesuai sama judul episode kita kali ini, yaitu Jatuh cinta dengan Jica atau penghuninya. Dan tentunya kali ini kita bakalan kedatangan couple goals-nya Jica nih teman-teman, yang bukan cuma bucin tapi juga inspiratif loh. Betul banget Teh Irni. Jadi langsung aja kita panggil. Ini dia Kak Adam dan Teh Rie. Halo Teh. Gimana kabarnya ya Kak Teh? Alhamdulillah baik banget. Aku juga baik. Alhamdulillah. Jadi ini teman-teman yang katanya couple goals Jica. Ada yang ngomong ya. Boleh dong nih Akang Data perkenalan dulu sama Soka. Boleh. Oke, halo Soka ya? Iya. Oke, halo semuanya, halo Soka. Perkenalkan aku Riesa, biasanya dipanggil Rie. Aku dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2022. Selamat kenal semuanya. Salam kenal Teh Rie. Oke, halo Soka. Perkenalkan nama aku Adam. Aku juga sama dari angkatan 2022. Aku beda kelas aja sama Rie. Aku juga dari pendidikan matematika. Gak kenal semua. Salam kenal Kang Adam. Oke nih Kang Teh, baru-baru ini kan kita baru beres banget UAS ya. Gimana nih Kakak tadi kesibukannya setelah UAS? Kalau kita kebetulan semester akhir ya gitu, jadi Tidak, Bos. Iya, benar. Oh iya. Jadi kemarin itu baru beres P3K. P3K itu kayak simulasi mengajar lah ke sekolah selama 1 semester gitu, dan sekarang baru beres gitu. Kalau yang itu PPL mungkin Oh iya, masalahnya. betul. Jadi buru-buruan lah ya. Belum magang tuh. Oke, berarti emang kalau misalnya udah semester akhir tuh udah nggak ada UAS gitu ya? Iya, Langsung. Iya. Kalau pendidikan tuh P3K. Oh ya P3K. Benar. Kalau dulu tadi kan Kang Data itu satu prodi juga gitu ya. Nah, Kang Data pertama kali ketemu di Jica itu kayak gimana? Boleh dong diceritain. Ini harus spesifik di Jica atau ada pengantarnya dulu boleh nih? Boleh. Pengamat pendidikan. Boleh aku dulu dan tambahin ya. Boleh, boleh. Oke, kalau kita pertama ketemu itu sebetulnya waktu sebelum kan biasanya pertama ketemu tuh di Mokafak ya, gitu. Tapi kalau kita sebetulnya udah sebelum itu udah ketemu dulu karena kita ada janjian lah, ayo meet up dulu yuk gitu, satu prodi lah gitu. Ada beberapa orang yang ikut, dan antaranya kita ikut. Jadi sebetulnya di situ itu pertama kali ketemunya, dan di situ juga jalan-jalan kan lihat fakultas, itu Jica juga sih di situ. Nah, iya. Bingung ya nama ini di mana. Nah, tapi ya intinya itu sih dari mokaf. Sebelum mokaf itu, jadi itu bahkan belum ada buklet mokaf. Kita udah ngumpul terus keliling-keliling, dan ya, pertama kali ngobrol di situ aja. Nggak ada gimana sih, ngobrol aja terus makan bareng sekitar 10 orang ya, 10 orang. Iya, iya. Kayak gitu. Nah, kalau ketemu di Jicanya Waktu Mokafak ya? mokaf subuh-subuh. Iya kan, kumpul Mokafak subuh banget Iya, ya. iya. Nah, di situ sebenarnya kita nggak janjian, tapi somehow kita ketemu di gerbang utama. Gitu. Padahal kan se-crowded apa sih Mokafak gitu kan, Iya. kayak semua orang datang subuh gitu, tapi Dengan di situ berita. iya, tapi di situ ya kita ketemu aja sama nggak berdua sih, ada yang lain juga gitu, dan di situ ketemu. Jadi bareng-bareng ke fakultas, jalan ke Jica, dan di Jica dan Mokafak. Udah diterjunkan gitu. Ngeri, ngeri.
Gimana? Oke. Apa ya? Momen yang bikin salting. sebenarnya lucu sih ya. Kalau dengan umur kita pada saat itu, mungkin salting dengan hal seperti ini tuh lucu. Tapi karena waktu itu kita, aku ingat banget di S301 di CA, 301 kita tuh gantian gimana bahasanya. Pokoknya aku kelas duluan, kelas B itu kelas duluan, nanti ganti langsung masuk sama dua. Nah, kita sering papasan di situ dan itu lucu aja sih, ketemunya apa? Kecil tapi ya. Nggak tahu. Kamu bekas? Ini kalau satu punya ceritanya. Tapi tiap minggu kan. Iya, Tiap papasan 16 gitu. pertemuan. Waduh, jadi Di belakang ya? Kalau kamu gimana? atau yang abis logik. Oh ya, boleh. Kayak waktu itu logiknya kan di Jica juga ya. Terus abis itu kan bubaran. Nah, abis bubaran tuh dia tiba-tiba nyodongin HP gitu loh. Kayak dia selfie dulu. Terus udah. Akhirnya dia foto kan. Terus foto terus ya jadi apa ya? Foto pertama kita Iya. selfie pertama. Dengan bermasker karena COVID. Oh iya bener. Oh iya Iya. bener. Masih dalam COVID ya. Iya. Tapi masih. Udah tua ya gitu. Iya ya. Lulusan COVID. Oke, terus pernah nggak sih Kang Tete ada yang curiga sama hubungan Kang Tete gitu? Misalnya teman atau dosen gitu? Kalau teman mah jelas ya. Pasti. Pasti lihat lah gitu seperti apa. Karena kalau teman kan di kuliah lihat gitu, maksudnya sehari-hari juga mungkin ada yang curiga. Ya pasti ada lah, orang-orang kan suka berasumsi ya gitu. Kalau dosen sebetulnya nggak ada yang sampai ngomong kayak "Ih, kalian kalau pacaran ya atau kayak "Ih, kalian deket ya gitu", sebenarnya langsung tuh nggak ada gitu. Cuman emang karena kita juga kan sering bareng ya, satu project bareng gitu, satu lomba bareng. Dan itu paling pernah ada dosen yang nanya gitu, emang siapa sih yang suka saling memotivasi, yang suka motivasi dua ada di suatu momen lah dosennya nanya ke aku seperti itu gitu sih paling. Terus kalian jawab gimana? Rahasia, ada dosennya saja yang tahu. Apa perlu kita cari dosen jadi? Kebetulan itu guest star kita hari ini. Nggak ada ya. Aduh. Kalau Antam sendiri gimana? Yang itu aja sih. Yang curiga. Curiga ya. Sama aja sih ya sebenarnya. Karena ya tadi proyek bareng dan segala macamnya. Tapi karena aku cowok kali ya, jadi kita nggak banyak sharing. Cuma tiba-tiba kalau lagi ngumpul di talk ya ada lah nama kesebut sekali atau dua kali gitu. Jadi kayaknya langsung menyimpulkan kalau cowok. Nggak curiga dulu, langsung menyimpulkan. aja. Tiba-tiba undangan. Waduh. Nah kan akan sama temen pasti nggak jauh-jauh gitu kegiatannya di Jica. Nah kalau ngomongin Jica, ada nggak spot favorit Kang Teteh di Jica dan kenapa? Kalau tadi di S301, Ya. ada jadi favorit kah? Di S301 ada kenapa? Ini buat apa nih Iya. momen ini? Mungkin untuk belajar bareng, study desk. Oh iya. Rekomendasi buat teman-teman podcast gitu ya? Wow. Kalau Yang gratis dulu. iya kalau yang sendiri pasti jelas ya. Jelas buat anak MIPA. Iya. SC. SC. Gitu. Cuma kalau momen Atau alternatifnya paling mentok sih bengkel. Tahu bengkel nggak? Oh, Bengkel itu sebutannya buat Oh iya. di Gumbe. setelah sholat. Ya, di Iya. Gumbe. Setelah Oh. sholat itu ada. Bengkel yang ini. Garasi atau aneh bahasanya. Yang di Gumbe. Showroom. Oh Showroom. showroom. Iya, iya. Ada yang nyebut bengkel emang aneh-aneh. Oh, aneh. Ternyata tidak tersebar ya jokesnya. Ternyata beda referensi. Ya gitu, Ya, itu kalau bisa. belajar itu cuman spot yang paling bagus di Jica tuh ini dari si center CPOJ. Oh, Yang iya. proyek Jica. Iya, selain situ kan pasti kalau ada apa-apa fotonya di situ, tidak ada apa-apa fotonya di situ. Kayaknya ada beberapa kali kita foto di situ. Iya. Apa jadi hal wajib kah kalau ada harus kegiatan aja tuh kalau tadi
Kalian juga? Oh, enggak. Oke, selain itu ada nggak sih kejadian di Cica yang paling membekas gitu, yang paling diingat sampai sekarang? Banyak sih ya, karena kan dari awal semester 1 sampai sekarang kayak sering banget kan ke Jica, kayak kalau bang kuliah ya ketemu dosen gitu atau enggak kegiatan-kegiatan BEM juga kan banyak ya yang ke Jica. Tapi yang memorable yang mana nih? Yang paling kita jadi MC. Kita MC pertama berdua kali di pertama Jica. kali itu adalah apa? Menebak dan program Di apa? GMM kan? Bukan. Gak boleh diskusi sendiri. Iya, jadi kalian tahu. Pasti emak. Iya. Ya kalian kemarin sih. Iya. Itu yang belum lahir. Oh enggak, ya. Puisi. Puisi. Puisi ya? Pokoknya salah satu yang Iya. art kali puisi deh. Puisi bener, puisi. 3 tahun lalu puisi 3 tahun lalu. Mau lama juga. Lama-lama. Tua ternyata. Yang berdaya sama kita pertama kali Iya. asin tol. Baru habis dari ke GMM. Ya benar lagi FM. Buat ya. Nah, kamu itu kan sibuk banget gitu pastinya organisasi DPM juga kan sekarang tuh. Nah, gimana nih biar tetap fokus kuliah dan profesional juga gitu menjalankan organisasi di samping ada masalah pribadi. Nah, dulu. Oke, kalau untuk ini sebenarnya bisa juga ekstrim ya buat orang lain. Kalau di luar pacaran, HTS atau apa mungkin sudah nggak tega gitu ya. Kalau pasangannya, oh ini pandangan cowok gitu ya. Kalau pasangannya udah capek atau mungkin agak mau nangis kelihatan gitu ya. Mungkin agak nggak tega kalau aku beda, kalau aku membatasi itu. Bahkan ada kejadian juga waktu kita jadi PJ pertama kali ya. Dan saat memang ada gesek, mungkin saya ada problem, ada masalah di prokernya gimana wajar gitu. Pokoknya memang tegur aja tetap secara profesional. Nah itu sih paling yang nggak bisa dilakukan semua orang ya, tapi dibiasakan sama aku sendiri dan aku pun membawa itu ke antara kita berdua lagi ya, biar seenggaknya kerjaannya tetap lancar. Iya. Kalau sama teman kan kadang kalau sama teman juga gak enak ya. Kalau Iya. kayak dia, aku tahu dia salah tapi gak enak negurnya karena kita dekat gitu kan. Nah tapi waktu ya sama dia selama kerja bareng itu sering banget kayak dimarahin gitu ya. Emang salah sih maksudnya, dan Iya. sering banget kayak ya dieval gitu lah ya. Soalnya di situ sampai aku nangis banget gitu. Tapi abis itu tuh ya udah, maksudnya udah beres masalah itu ya udah biasa lagi aja ngobrol gitu. Karena kan itu beda ya ranah pekerjaan, cuma ranah kita, hubungan kita gitu. Profesional. Kalau ada ekstrim ya, kayak kita Betul. ngobrol tentang masalah sampai jam 12, lewat jam 12 udah langsung kamu nggak apa-apa gitu. Iya. Kejadiannya bener-bener itu aneh sebenarnya. Terus kayak Kayak beda banget. ya aku sendiri kayak ini orang apa sih gitu ya. Udah marah-marah terus tiba-tiba ya kamu nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Tapi kayak itulah, karena ya emang penting kan, karena kita juga banyak proyek bareng, jadi penting lah untuk profesional. Oke. Selanjutnya mungkin menurut kakak Tere sendiri gitu ya, apa sih tantangan terbesar selama berpacaran dengan sesama anak kuliahan? Kamu nggak sadar. Oh iya. Ibu belok. Biarkan penonton yang menghibur Iya. ya. Oke, dari kuliah apa Ji? Penonton aja ya. Oke. Kita kan bukan penonton. Tapi betul ada beberapa referensi hubungan lainnya ya. Jadi Oh. bisa dijawab lah gitu. Nah, iya betul. Duluan. Tadi abang. Lupa ya beda. Tantangan terbesar selama berpacaran sama anak kuliahan. Sama anak kuliah atau Organisasi gitu. sesama aku ya. Ke anak kuliah aja lebih general. Oh, tantangannya ya karena kesibukannya sama. Jadi kalau lagi sama-sama sibuk, kadang apa ya, Nggak saling Iya. reach out satu sama iya lain. komunikasinya kalau lagi sibuk ya udah minim gitu. Kalau lagi sibuk, apalagi kalau lagi sibuk itu kadang suka sampai burn out gitu kan. Jadi ngaruh juga kalau ngejawabnya jadi singkat-singkat gitu-gitu kan. Jadi kayak udah mau pusing gitu terus kayak Ditambah lagi. iya dua-duanya pusing terus ditambah lagi kalau misalnya ya lagi di chatnya emang apa ya pusing juga gitu. Iya, malah makin emosi ya. Bener-bener. Tapi sisi lainnya kalau para lain gitu ada
yang kalau kayak gitu tuh malah melupakan masalahnya, melupakan kuliahnya. Ya itu sih sebenarnya dua sisi ya. Ada yang jadinya fokus masing-masing dan hubungan yang jadi masalah gitu. Ada yang kuliahnya malah ditinggalkan. Itu sih yang jadi problem. Gak tau yang baik yang mana ya. Tantangan gitu loh. Ada tantangan ya. Kalau hal baiknya juga banyak. Iya. Tapi pasti harus saling mengerti lah gitu. Nah, iya. Yang penting apa? Kabarin. Gimana nih Teh Jihan? Jadi pengen punya hubungan kayak Teh sama kalian lagi? Aduh. Aduh, namanya banyak ya. Silakan. Kalau sendiri gimana? Aduh. Iya. Oh iya. Nanti habis ini podcast diundang ya tadi ini. Oke, nah kalau pertanyaan selanjutnya ini boleh dijawab sama Teteh kalau nyaman aja gitu ya. Nah, pernah nggak sih anak Teteh hampir mau putus gitu? Dan gimana gitu cara melewati tantangan tersebut? Oke, karena kan tadi kita nggak tahu ya pasangan atau enggak gitu, jadi mungkin putusnya bisa banyak nih, putus pacaran, putus pertemanan dan Iya. sebagainya. Nanti kita jawab. 2, 3. Pernah. Kenapa Dejian? Serius sih sampai serius. Bahkan nggak sekali. Ya. Iya. Hubungan sedewasa ini? Itu citranya ya. Ternyata seperti itu. Oke, kalau Teh sekarang karena tanya-tanyanya udah habis gitu ya. Sekarang kita punya games nih, yaitu sesi first question. Oh, oke. Takut apa ini? Gak tahu ini. Wah, ada nih. Pokoknya Akang Teteh boleh jawab cepet, jujur, dan gak boleh mikir lama ya. Boleh saling tunjuk aja. Bareng. Oh, Iya, tunjuk. iya. Oh, aja tunjuk. gitu. Oke, oke. Gak boleh berpikir lama. Oke. Langsung ya Dejian ya. Gak usah ngomong ya. Gak usah, jujur aja. Siapa yang suka duluan? Udah ketutupan gak sih Teh? Gimana kali tahu? Oke, selanjutnya siapa yang suka reach out duluan? Siapa yang paling bucin? Kalah dulu sih dari tadi. Oke, selanjutnya siapa yang paling sering gabung? Cewek. Wajar ya. Oh, masih satu cowok nih kayaknya. Gak ada yang membela saya. Oke, ini siapa? Aku ya. Oke, siapa yang paling support satu sama lain? Siapa? Oh, saling support. Oh, ya, dua-duanya ya berarti ya. Oke, tadi pertanyaannya udah habis ya. Oke. Belum coba jantung. Nah, karena udah selesai, tapi masih ada satu lagi nih pertanyaan terakhir nih. Oke, untuk Akang Teteh gitu ya. Apa pesan buat mahasiswa yang lagi cilok di kampus? Dua poin pertama yang mungkin masih hangat ya. Oh, ada satu udah agak expire sini. Gak apa-apa, sebutin aja. Pertama, jangan cilok di proyeksi. Banyak nggak? Oh, Masih bertahan tapi sampai sekarang yang cilok di proyeksi. kelihatannya enggak, makanya jangan. Soalnya ada yang fantasi proyeksi gitu. Ya. Aduh, kacau ini. Yang kedua, jangan cilok di mumas. Bentar lagi ngupas nih. Baik, Mas. Tahan dulu sebelum mumas selesai ya. Ada yang tandas juga ya. Ada yang lunas juga sih. Lanjut coba. Ya banyak banget ya yang cilok di Hiu tuh kayaknya makanan tuh ada aja gitu ya, cilok gitu banyak di itu berapa pasang kayaknya kalau kita list tuh bener kan ya. Dan itu juga biasanya kan satu BEM karena satu broker dulu gitu kan, atau ya emang satu himpunan dulu. Paling kuncinya ya profesional aja sih. Kalau misalnya ada masalah ya nggak usah dibawa ke forum gitu. Jadi kalau lagi ada pekerjaan ya pekerjaan dulu aja, masalahnya nanti aja secara pribadi gitu. Itu yang harus tanam lagi gitu. Teman-teman hidup gitu ya kan. Terus apapun hubungan kalian, kan judulnya juga kalau sejak anak zaman sekarang nyari support system gitu ya. Oh ya.
Kalau penasaran cobain aja. Cobain. Ini katanya Rejihan tertarik. Apa sih? Nggak bisa lagi ya. Ngulas juga nggak bisa ya. Udah nggak pahit ya. Iya. Boleh sesama fraksi nggak apa-apa sih. Aduh, kebetulan. Cukup ya, cukup. Ini sangat gitu ya. Iya. Tapi kalau dia Dan kita lanjut lagi. Ya kan tadi udah pertanyaan terakhir gitu ya, sayang banget kalau tadi udah seru-serunya gitu ya. Terima kasih banyak untuk Kak Adam dan juga Teh Lia yang udah berbagi cerita, tawa dan juga pelajaran gitu ya untuk tentang cinta digital kayak gitu. Oke, Ibu Wasoka, semua episode ini bisa bikin kita sadar gitu ya bahwa chill out itu bukan soal bucin doang gitu ya Teh, tapi juga tentang tumbuh bareng, saling dukung dan tetap punya arah. Nah, terima kasih juga kepada siapa yang udah setia mendengarkan podcast. Aku Jihan. Dan aku Irni, kami pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya.